Nah, jadi kalau ditanya Mas Yayang itu awalnya itu modalnya berapa? Modal saya 0, Mas. Jadi saya itu nggak pakai modal. Bayangin lah, waktu motor aja nggak punya, aku pingin beli Mercedes-Benz itu. Motor aja nggak punya gitu. Motor aja nggak punya, kepingin beli Mercedes-Benz. Tapi aku punya gambarnya di Google, aku tempelin di buku, namanya Dream Book. Aku itu punya misi untuk merubah hidupku gitu loh. Aku berasal dari keluarga yang nggak terlalu mampu gitu. Ibuku cuma jualan nasi. Aku harus survive dan aku punya 2 adik yang sekolah gitu. Jadi aku mikirnya, aku harus fokus ke depan. Bagi kamu yang baru datang di channel ini, kenalin, namaku Yayang. Aku adalah seorang praktisi dan seorang pengusaha, wira swasta aja lah aku bilang ya, sejak tahun 2008-an ya. Jadi sekitar 12 tahun lebih ya saya sudah di dunia usaha, di dunia dagang. Dan saya juga seorang praktisi dan pembicara atau guest speaker, public speaker ya, bisa dibilang gitu, di beberapa acara dan pelatihan. Nah, di channel ini saya udah upload ratusan video untuk Anda semua, dan itu gratis, itu free untuk Anda semua yang bisa Anda pelajari mengenai pengembangan diri secara finansial, spiritual, maupun hal-hal positif lainnya yang bikin kamu misinya adalah naik level. Ya, kenapa kita harus naik level? Karena umur kita itu berkurang, tidak bertambah. Maka keliru banget. Gitu ya, kalau wah umurnya bertambah, no, umur kita itu berkurang. Oleh karena itu kita butuh yang namanya naik level. Berapapun umur Anda, berapapun usia Anda, apapun latar belakang Anda, ketika Anda nonton di channel ini, kita semua sama-sama belajar. Ya, tidak ada yang menggurui di sini. Saya hanya share apa yang saya alami dan banyak teman-teman lain, pengalaman teman-teman lain juga saya share di video ini. Saya akan ceritakan tentang saya pada hari ini. Siapa tahu bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman. Siapa tahu bisa ada manfaatnya. Umur 15 tahun, saya itu sudah belajar hidup mandiri, gitu ya. Saya udah jauh dari orang tua saya karena saya ikut bude saya, istilahnya ngenger bude saya. 15 tahun itu SMP kelas 2, jadi saya sudah tidak tinggal di kota saya, jaraknya mungkin 100 km dari kota saya ya. Saya tinggal bersama bude saya di situ. Akhirnya saya berpikir untuk bagaimana, kan saya dikirimi uang nih, walaupun masih SMP saya dikirimi uang untuk jajan, uangnya itu pun minim banget, dan itu pun saya berpikir bagaimana caranya saya menghasilkan uang. Jadi sebenarnya bukan sejak 12 tahun tadi, saya kan tadi ngomong bahwa saya udah bisnis, saya udah dagang sejak 12 tahun yang lalu, sejak 13 tahun yang lalu, sejak 2008. Enggak, sebenarnya saya sudah mulai itu sejak saya umur 15 tahun. Jadi waktu itu saya udah mulai jualan ikan hias ya. Saya udah mulai melihat pasar, melihat peluang gitu ya. Oh, banyak anak-anak nih di kompleks ya. Waktu itu saya juga udah jualan itu. Jadi saya sudah coba untuk muter duit, istilahnya muter duit. Nah, saya membuat keputusan besar dalam hidup saya itu ketika saya memutuskan untuk kuliah ya. Memutuskan untuk kuliah di saat tidak ada biaya sama sekali, gitu ya. Akhirnya saya mendaftar di salah satu kuliah di Malang, swasta, dan yang endingnya itu saya nggak bisa bayar, istilahnya saya nggak bisa bayar, dan akhirnya saya harus mengundurkan diri dari situ karena memang nggak bisa bayar. Nggak enak juga ditagih-tagih terus ya. Akhirnya saya nggak mengundurkan diri aja deh, nggak bisa bayar kok, gitu ya. Nggak bisa bayar maksa gitu ya. Udah nggak pinter juga ya. Saya juga nggak terlalu pinter juga. Kalau pinter kan masih bisa dipertahanin gitu ya kalau pinter ya. Tapi kalau aku kurang pinter kan agak susah nih. Udah nggak ada dana, kurang pinter juga. Nah, cuman di saat kuliah saya sudah memulai kerja. Jadi mungkin teman-teman yang lihat, wah ini dagang terus nih. Enggak, sebenarnya saya pun juga udah mulai kerja, gitu ya. Saya udah mulai kerja. Jadi kerja usaha. Cuman kerja saya itu, menurut saya itu saya cuma 1 kali aja kerja, yaitu sebagai tukang cuci piring di Dinoyo Malang. Waktu itu saya kerja. Gaji 200.000 1 bulan. Saya sering cerita di video-video saya. Nah, di saat itu akhirnya saya mencoba mempelajari sesuatu yang di saat itu hanyalah seperti orang itu kayak main-main aja. Mereka banyak orang tidak berpikir bahwa internet itu bisa cari uang, gitu ya. Di saat itu, tepatnya waktu kuliah itu 2011 ya, 2009 ya, 2009 itu sudah mulai untuk usaha.
Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Mohon maaf tadi ada yang semprot disinfektan dari desa. Nah, oke. Di situ saya memutuskan bagaimana sih caranya cari duit di internet, dan ini adalah penghasilan pertama saya. Saya mau mencoba bagaimana sih cara cari duit di internet. Setelah sebelumnya saya mencari duit itu offline, ya offline. Jadi jualan ya, yang ada apa aja dijual, tapi offline. Ketemu orang, ketemu secara nyata, ketemu bertatap muka. Nah, di saat itulah akhirnya saya melek. Kok kayaknya ini ada orang jualan kok laris di situ. Artinya online ini bisa buat cari duit. Itu yang saya pikirkan. Bagaimana seorang polosnya anak sekitar 18-19 tahun belum seperti hari ini, belum media sosial nyebar seperti ini. Mungkin kalau Anda tahu zamannya Friendster, ya berarti Anda seumuran dengan saya. Kalau Anda tahu Friendster ya, Friendster itu adalah media sosial sebelum Facebook. Kalau Anda mengalami itu berarti Anda seumuran saya. Dan tahu dong, kalau Friendster itu nggak ada yang jualan. Waktu itu jualan yang paling booming adalah Kaskus, dan saya menggunakan platform itu. Di situ akhirnya saya nggak punya modal, ya. Modal saya hanya uang untuk nyewa warnet ya, untuk nyewa warnet. Dari situ saya mencoba kontak salah satu supplier, waktu itu HP, gitu ya. Saya bilang, aku pengen bantu jualan dong, bisa nggak? Dan dia bilang, oh dengan senang hati, bisa, silahkan. Ya udah, aku akhirnya jadi maklar, gitu ya. Jadi maklar tanpa modal namanya dropshipper. Tapi aku izin dulu orangnya, dan orangnya ngasih aku list harga dropship. Nah, jadi kalau ditanya, Mas Yayang itu awalnya itu modalnya berapa? Modal saya 0, Mas. Jadi saya itu nggak pakai modal saya ya untuk nyewa warnet itu aja. Nah, apa yang membuatnya bisa besar? Nah, di situ saya mengalami keuntungan yang amazing waktu itu. Menurut saya untuk luar biasa. Zamannya belum kayak gini loh ya, zamannya belum era YouTube, era ini belum ramai seperti sekarang. Di saat itu saya bisa dapat 50.000 sampai 100.000 satu hari, ya. Itu lumayan di saat awalnya. Habis itu saya bikin tim jualan yang semuanya itu dropshipper termasuk saya. Jadi saya bikin tim dropship saya. Dan itu lumayan penghasilannya. Jadi saya men-split keuntungan saya yang awalnya itu 50.000 sampai 100.000 per piece, saya hanya ambil 25.000 aja per biji, ya. Tapi kuantitinya lumayan. Jadi saya 25.000 tapi sehari bisa laku kurang lebih 10 sampai 15 piece, ya. Saya dapat 25, tapi kerjaan saya jadi tambah enteng banget karena saya sudah punya tim dropship waktu itu. Tetap suppliernya sama. Nah, itu luar biasa. Ya, itu pengalaman saya yang pertama kali saya dapat duit hingga akhirnya saya bisa beli motor second saya yang pertama dengan cash harga 4 juta, Suzuki Thunder. Ilmu tersebut itu tidak saya dapatkan di kuliah gitu, luar biasa ya. Padahal saya kuliahnya jurusan bisnis. Ternyata saya kuliah bisnis itu ternyata di situ dilatih untuk jadi karyawan gitu. Saya nggak ngerti dengan metode pembelajaran kuliah saya. Saya tidak sebutkan kuliah saya ya di mana. Tapi di situ saya diajarkan seperti paling teorinya bisnis seperti di lapangan itu paling hanya 10%, 90%-nya adalah seperti pencatatan, pembukuan dan sebagainya, dan tidak diajari bagaimana sih cara closing, cara gini itu tidak diajari di situ. Jadi semuanya itu adalah otodidak ya, belajar sendiri. Itu menurut saya, itu saya pribadi. Kalau sekarang kan ilmunya udah luar biasa, udah banyak nih di YouTube. Dulu nggak ada gitu, nggak ada nyari gimana cara closing gitu, banyak. Menurut saya zaman dulu itu nggak ada, di YouTube itu nggak ada kayak gitu. Nah, jadi ide-ide itu semuanya nggak tahu, itu dapat ide aja dan saya melakukan. Dan karena tanpa modal ya saya nggak takut gitu, nggak modal aja kok ya. Ketika di bisnis itu, kenapa kok bagi anak 19 tahun penghasilan 200.000, 300.000 per hari itu lumayan banget. Karena di saat itu uang masih besar loh, harga beras masih murah, harga bensin masih murah banget. Jadi tuh saya tuh kayak uangnya banyak gitu loh. Uangnya banyak, saya traktir teman-teman saya, teman-teman tongkrongan saya yang lama. Nah ini mungkin satu pelajaran buat teman-teman ya. Ketika saya fokus di usaha itu, saya fokus di bisnis maklar HP itu ya, saya memang agak mengurangi intensitas saya dengan teman-teman tongkrongan. Karena
saya merasa buang waktu untuk berteman dengan mereka. Mohon maaf ya, bukannya saya menjauhi teman-teman dekat saya, enggak, tapi untuk berteman dekat saya memilih. Ya kalau sekedar have fun, sekedar ngopi-ngopi, nongkrong, oke lah, fine. Tapi kalau terlalu lama, saya akan membuang waktu saya. Jadi waktu itu memang, ya mohon maaf, saya memang memilih teman. Ya, aku tahu nih karakter temanku kayak gini. Jadi ini temanku, misalkan, oh ya, hobinya nongkrong, hobinya ngobrolin. Dia nggak suka ngobrolin duit, nggak suka ngobrolin uang. Ya udah, aku tetap berteman sama dia. Cuman untuk dekat, kayaknya enggak deh. Gitu. Jadi aku benar-benar memilih teman. Kan aku, mohon maaf, aku itu punya misi untuk merubah hidupku gitu loh. Aku berasal dari keluarga yang nggak terlalu mampu gitu. Ibuku cuma jualan nasi. Aku harus survive dan aku punya 2 adik yang sekolah gitu. Jadi aku mikirnya aku harus fokus ke depan. Awalnya aku bikin dream atau impian-impian yang awalnya itu aku nggak yakin bisa capai, tapi ternyata itu tercapai, luar biasa. Impian-impian masa muda saya alhamdulillah semua tercapai. Ya mulai dari aku kepingin beli Mercy waktu itu tercapai ya. Aku nulis di Dreambook beli Mercedes Benz waktu itu tercapai selama kurang lebih 3 tahun. Aku beli cash ya 255 juta, saya masih ingat. Mobilnya udah nggak ada, sekarang udah kejual ya, ganti mobil gitu ya. Tapi yang jelas sudah pernah melakukan sesuatu yang, bayangin lah, waktu motor aja nggak punya, aku pengen beli Mercedes Benz itu. Motor aja nggak punya gitu. Motor aja nggak punya, kepingin beli Mercedes Benz. Tapi aku punya gambarnya di Google, aku tempelin di buku, namanya Dreambook. Nah ini teman-teman perlu mencatat itu ya. Saya udah belum ya nulis ngobrol tentang itu ya di ini ya. Mungkin kalian ini ya, mungkin kalau banyak yang suka aku akan kasih tahu caranya bikin Dreambook itu. Jadi teman-teman bisa memvisualkan gambarnya itu dan saya juga nggak ngerti gimana caranya, yang jelas kayak ngalir aja itu tercapai, luar biasa alhamdulillah ya. Nah jadi disitulah akhirnya saya mulai yang namanya membranding diri saya. Ini penting banget ya, menurut saya itu penting karena orang itu sebenarnya tidak hanya tertarik pada produk kita ketika kita jualan ya, tidak hanya tertarik pada produk, tapi orang itu juga melihat siapa yang jual. Nah siapa yang jual ini penting banget. Ini tentang popularitas dan tingkat kredibilitas orang tersebut. Nah disitu saya akhirnya mulai membangun yang namanya nama. Nah ini penting banget teman-teman. Jadi saya punya rumus ini 2. Yang pertama adalah penjual biasa itu hanya sekedar jualan. Oke, jualan dapat cuan, jualan dapat untung, udah selesai. Ya. Sedangkan penjual yang kedua adalah penjual profesional, dia membangun nama. Efeknya apa? Efeknya ketika, ya mohon maaf nih, penjualnya ini udah nggak ada nih, tapi namanya itu masih ada dan dia masih tetap laku, tetap laris. Nah ini luar biasa. Jadi ada 2 penjual yang dari dulu memang saya fokuskan ke membangun nama. Jadi apapun bisnis teman-teman hari ini, usaha teman-teman hari ini, cobalah untuk bangun nama, jangan hanya sekedar jualan. Buktikan kredibilitas Anda. Tampakkan muka ownernya, itu penting banget karena banyak sekali orang-orang itu jualan nggak muncul muka ownernya, munculkan aja. So keep confident, percaya diri dengan apa yang bisnis Anda, gitu ya. Dan itu resep dari saya, yang itu sudah saya alami ya, tidak hanya sekedar jualan cari untung nggak, tapi bagaimana bangun namamu biar besar banget sehingga kamu orang ketika dengar namamu, oh itu loh, udah tahu gitu, udah tahu. Misalkan kamu spesialis di jam tangan. Ketika orang dengar nama, oh Ken, wah pemain itu ya, oh dia tahu langsung. Ya, kenapa? Karena kamu tidak hanya sekedar jualan, tapi kamu membangun nama. Nah, ketika proses membangun nama ini, teman-teman, kamu harus terjun, kamu harus masuk dalam ke bisnis tersebut. Kamu harus fokus ke dalam itu. Jadi kamu akan mengerti detail-detailnya. Detail-detail tentang misalkan jam tangan ya, kamu akan tahu tentang mesinnya, kamu akan tahu tentang sejarahnya, kamu akan tahu ini harganya market gimana nanti ke depan. Nah, ini penting banget ya. Jadi tidak hanya sekedar jualan, tapi kamu butuh juga ilmu untuk mengedukasi ya, karena ini penting banget. Sekarang itu, hari ini orang itu suka diedukasi. Aku juga nggak ngerti nih hari ini, luar biasa ya. Kalau diedukasi itu seneng gitu. Dan kalau kita mengedukasinya bagus, itu barang kita juga bisa laku lebih mahal juga ya. Dan itu menurut saya nggak hanya berlaku di bisnis seperti jam tangan itu bisa skincare. Misalkan skincare nih, misalkan kamu jualan sesuatu. Seperti bisnis saya ada bisnis sabun Cyrus, itu juga sabun kolagen. Nah, itu edukasinya harus mantap. Seperti apa itu kolagen, terus manfaatnya apa, kegunaannya apa, kulit sensitif itu seperti apa itu detox. Detox itu ketika misalkan sabunnya dipakai nih, loh mas kok aku jerawatan, nah itu adalah proses detox, biasanya sekitar 2 mingguan. Habis itu kalau dipakai terus, itu jerawatnya bisa hilang, habis itu berganti gitu ya, lebih bagus lagi kulitnya. Nah,
ini kalau nggak paham ilmu-ilmu itu, orang akan bingung dan akan komplain. Nah, oleh karena itu setiapnya harus memiliki yang namanya ilmu edukasi. Oke, saya lanjut lagi cerita saya. Jadi alhamdulillah akhirnya saya mulai menemukan jati diri saya, yaitu ketika saya mulai membangun nama di platform sebelum YouTube ini, yaitu YouTube. Jadi saya bangun nama saya di situ, saya bangun di YouTube, saya bangun di Facebook, dan alhamdulillah gede juga, saya dapat miliaran juga di situ, alhamdulillah ya. Nah, cuman ada kekurangannya di Facebook. Di Facebook itu kekurangannya temennya dikit gitu, cuma 5.000 temen. Ketika kita share info ya teman-teman itu tok yang dapat gitu loh. Nah, akhirnya saya pindah ke platform YouTube ini dan alhamdulillah tambah gede lagi, jangkauannya lebih luas lagi, bahkan sampai luar negeri juga, sampai mancanegara juga. Nah, saya mikir, kenapa sih teman-teman kok nggak manfaatin legitnya internet itu untuk cari duit gitu loh. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kepingin tahu gimana sih mas teknisnya, gimana sih step by stepnya, itu saya ada kelas. Di situ memang pengalaman saya pribadi. Saya ada kelas namanya xmentoring.id ya, teman-teman bisa akses di link deskripsi, saya juga tuliskan xmentoring.id. Itu yang join udah, kalau sampai hari ini udah 300 lebih peserta ya, alhamdulillah, dan banyak juga yang udah bikin produk sendiri dari situ. Bangun namanya juga di internet dengan profesional ya, dan itu menurut pengalaman saya pribadi saya sharekan, dan itu saya sampaikan dengan cara sesimpel mungkin, semudah mungkin, karena saya punya goal ketika kamu ikut kelas itu namamu akan besar di internet ya, dan otomatis kamu jualan apapun insya Allah pasti laku kalau kamu punya kredibilitas dan nama yang besar. Terus yang kedua, bagaimana caranya kamu dapat profit yang besar, karena menurut saya ya profit yang besar itu adalah sesuatu yang kamu produksi sendiri. Dan salah satunya adalah caranya bikin produk sendiri dengan modal minim. Itu saya ada di xmentoring, teman-teman bisa belajar di situ. Nih di bawah ya link deskripsinya xmentoring.id. Saya share semuanya, saya bongkar semuanya untuk teman-teman semua. Nah, dan di situ juga ada akses untuk chatting langsung sama saya di grup eksklusif xmentoring. Oke, artinya teman-teman internet itu masih akan legit sekali untuk cari duit ya. Sampai sekarang saya bisa bilang saya itu full time online bisnis ya, jadi saya itu full time, dan saya juga bikin buku juga, ini lagi proses penulisan ya, doakan ya jadi penulis. Terus habis itu ini juga luar biasa ya, jadi saya kok seorang konten kreator, saya seorang pedagang, dan saya mau jadi penulis juga ini habis ini, minta doanya bagi teman-teman. Oke, intinya saya punya prinsip gini, hari ini yang terjadi di saat ini, apapun kondisinya, walaupun itu sedih, perih, susah, luar biasa, itu hanya akan terjadi di hari ini. Dan jangan sampai tahun depan Anda masih seperti ini, gitu loh. Jangan sampai tahun depan Anda justru malah turun dari kondisi ini. Jadi Anda harus naik level. Terus itu Anda harus belajar banyak hal dan mencoba mempraktekkan hal yang baru. Ya, ingat, bisa itu belum tentu mau. Tapi kalau Anda mau, Anda pasti bisa. Jangan menyerah dengan kondisi hari ini. Besok Anda tidak tahu Anda akan jadi apa. Ya, beranilah bermimpi dan wajib bermimpi besar. Oke? Semoga bermanfaat. Have a nice day and good luck. Salam laris manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.